video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai suhu dan kalor. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian serta perbedaan dari suhu dan kalor. Kemudian, yang kedua, teman-teman mampu mengetahui fungsi kalor, dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan ini, teman-teman akan mengetahui pengertian dari suhu dan kalor. Tapi sebelumnya, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih suhu dan apa sih kalor itu? Iya betul, nah teman-teman, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan dari kalor dan suhu. Nah teman-teman, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah suatu besaran atau derajat besaran. Kemudian perbedaan yang kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Selanjutnya perbedaan yang ketiga, yaitu satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian perbedaan selanjutnya, yaitu panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Nah teman-teman, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira pada gambar tersebut ada perbedaan yang teman-teman temukan? Iya betul, pada gambar ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Selain itu juga, panci A berisi air lebih banyak dibanding panci B ya teman-teman. Nah, lalu jika kedua panci berisi air itu dididihkan, maka panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ada yang tahu? Iya betul, jawabannya adalah panci A yang membutuhkan waktu lebih lama dari panci B untuk mendidihkan air. Karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Nah teman-teman, ada yang tahu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ada yang tahu? Jadi hubungannya semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Nah teman-teman, dari pernyataan tersebut jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari kalor. Fungsi yang pertama yaitu untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah teman-teman, ketika suatu zat melepaskan kalor atau kalornya berkurang, maka suhunya akan turun atau didinginkan.
Sebaliknya, ketika suatu zat menerima kalor atau kalornya bertambah, maka suhunya akan naik atau dipanaskan. Selanjutnya, fungsi kalor yang kedua yaitu mengubah wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Nah, teman-teman, perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa sebagai berikut. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian, perubahan wujud zat dari cair ke padat disebut membeku. Peristiwa perubahan wujud zat dari cair ke gas disebut menguap. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke cair disebut mengembun. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Dan yang terakhir, peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke padat disebut mengkristal. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Nah, bisa teman-teman baca di tabel, jangan lupa pause videonya, kemudian teman-teman pahami ya. Nah, teman-teman, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas pula benda tersebut. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, energi panas dapat mengubah benda loh. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Lalu di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan pemuaian dan penyusutan? Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, perubahan akibat suhu yang pertama yaitu pemuaian, merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Selanjutnya, perubahan yang kedua yaitu penyusutan, merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, teman-teman, pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Contoh yang pertama, yaitu bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Kemudian, contoh yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Kemudian, contoh yang ketiga, kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai pada siang hari. Kemudian yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituang air panas. Contoh yang kelima, yaitu pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Dan contoh yang keenam, yaitu cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengertian dari suhu dan kalor, kemudian teman-teman telah mengetahui perbedaan dari keduanya, fungsi kalor, contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan energi panas, beserta contoh pemuaian dan penyusutan akibat suhu ya teman-teman. Jadi dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius dan alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suatu panas dinyatakan dalam kalori
dan diukur dengan kalorimeter. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua.